Silakan Gina minta tolong untuk direkam. Oke, thank you. Silakan Mas Noel dan Dr. Oke ya, berarti memang formalitas di SPR ini tidak potong pita atau doa bersama, tetapi semua memberikan consent bahwa hal ini sudah disetujui untuk direkam gitu ya. Ya. Baik, Dokter Santi dan hadirin virtual semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada Dokter Santi, juga kepada hadirin secara virtual. Kita bisa bertemu, kita bisa bertukar cerita begitu. Karena tadi sejak awal sudah disampaikan harapannya pertemuan kita secara virtual ini bisa terjadi secara dua arah gitu ya. Entah itu dalam bentuk talk show atau dalam bentuk diskusi, tapi materi bisa kita elaborasi bersama berdasarkan pengalaman kita masing-masing begitu. Dan terima kasih Dokter Santi berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita secara virtual, meskipun juga bertugas sebenarnya di IGD, tapi ya terima kasih. Dikonsulin aja, nggak harus datang. Oke. Terima kasih. Saya ada prolog sih sebenarnya, tapi bukan prolog yang formal juga gitu. Tapi isu kesehatan mental gitu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana negara timpang dalam menyediakan akses sekaligus layanan kesehatan mental bagi seluruh warga negara. Minimnya psikiatris, minimnya psikologis, kemudian tidak semua layanan kesehatan juga menyediakan layanan kesehatan mental gitu. Tapi di sisi lain juga tantangan kesehatan mental diantaranya adalah stigmatisasi begitu atau mispersepsi masyarakat secara umum, dan itu sangat luas, telah menjamur gitu ya, seolah-olah seperti awal musim penghujan begitu subur, dan tampaknya itu menjadi tantangan kita bersama untuk berbagai upaya melakukan kampanye anti stigma terhadap kesehatan mental. Dan dalam hari ini, literasi pada berbagai lini, khususnya melalui media sosial, maksud saya media sosial, internet, sudah banyak startup ataupun komunitas yang begitu peduli dengan isu kesehatan mental. Dan tidak lain itu dimaksudkan untuk meningkatkan awareness ataupun pengetahuan itu. Nah, sayangnya teman-teman, apa yang menjadi pengetahuan awal masyarakat terkait dengan kesehatan mental ternyata juga membawa dampak pada apa yang akan kita diskusikan secara spesifik hari ini, meskipun tidak menutup pembicaraan tentang topik ini, terkait dengan self-diagnosis atau diagnosis mandiri gitu. Dan beberapa pihak juga mewanti-wanti tentang bahaya yang ditimbulkan dari diagnosis mandiri itu. Nah, hadir di tengah kita ada Dr. Santi Yuliani, tapi tidak afdol rasanya kalau hadirin teman-teman tidak mengenal siapa Dr. Santi gitu ya. Dari namanya kan jelas itu psikiatris gitu, tapi barangkali ada yang bisa kita elaborasi bersama dari Dr. Santi. Dr. Santi ini seluruh pendidikannya dari pendidikan dokter, kemudian magister di bidang pendidikan kedokteran klinik ya dok, dan psikiatris ditempuh di Universitas Gadjah Mada, dan saya kira memang saya dengan Dokter Santi usianya terpaut beberapa tahun gitu, tapi berapa belas tahun? Ya berapa belas tahun, tapi saya merasa wajah saya lebih tua. Artinya memang ya usia tidak bisa menjadi patokan ya, atau malah mungkin wajah tidak bisa menjadi patokan. Tapi dalam hal ini mungkin ini salah satu efek samping ya dok, efek samping yang positif tentunya menjadi psikiater itu baby face. Ya, tapi saya tidak mau di area itu. Yang jelas ada yang banyak mengatakan bahwa ketika orang bisa mengelola emosinya, bisa mengelola kognitifnya, bisa mengelola pikirannya, itu memang akan menjadi bisa menangkal radikal bebas, imun lebih bagus gitu, sehingga tidak mudah sakit. Mungkin kayak saya ini juga terlalu banyak stres juga gitu. Ya,
Dokter Santi, teman-teman, hingga hari ini sudah 11 tahunan mengabdi sebagai profesional psikiatris di Rumah Sakit Jiwa RSJP atau apa namanya, Dok? Rumah Sakit Jiwa di Profesor Suroyo Magelang. Juga ternyata tadi saya dengar Dokter Santi juga ternyata mondar-mandir dari Magelang ke Jogja gitu. Mungkin nanti kalau Dokter Santi buka klinik atau praktik di luar Magelang mungkin juga bisa disampaikan di sini, atau barangkali punya klinik pribadi di Magelang yang mungkin teman-teman perlu untuk berkonsultasi atau melalui sosial media atau dengan hal lain. Saya kira seperti itu prolog sekaligus perkenalan untuk Dokter Santi maksud saya. Saya serahkan pada Dokter Santi sepenuhnya. Nanti kita sambil berdiskusi banyak arah begitu. Teman-teman apabila juga punya pertanyaan atau komentar bisa langsung disampaikan. Kalau ada kendala dengan open mic mungkin bisa dituliskan gitu ya, diketik di kolom chat. Monggo, Dok. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya di minggu-minggu malam ini ya. Biasanya minggu-minggu malam-malam gini minggu itu mager gitu ya. Males menghadapi besok hari Senin gitu. Nah, biar semakin males gitu kan. Bukan biar semakin rajin ya, biar semakin males. Mari kita membahas hal-hal yang agak-agak berat itu malam hari ini ya, biar rasanya lebih males. Terima kasih juga perkenalannya. Memang sih banyak yang bilang muka saya tuh kelihatan lebih muda daripada yang seharusnya. Tapi sebenarnya bukan gitu, bukan saya mukanya lebih muda gitu ya. Mungkin saja karena dablek gitu kan. Jadi nggak kelihatan kayak sebagaimana seharusnya saya berwajah di usia saya gitu. Termasuk mungkin orang ngelihat cara berpakaian gitulah ya. Harusnya di usia saya tuh udah berpakaian ibu-ibu gitu mungkin atau mbah-mbah gitu. Tapi saya nggak mengenal baju ibu-ibu tuh harusnya yang kayak apa gitu. Jadi saya tidak mau dibatasi dengan barrier-barrier bahwa ini adalah ibu, tante, nenek, kakek ya. Apa yang ingin saya pakai ya saya pakai gitu. Mungkin itu yang bikin kelihatannya lebih muda, padahal aslinya enggak. Kalau di close up sudah banyak kerutan-kerutan wajah di wajah saya, bekas-bekas penderitaan yang luar biasa. Menarik banget tadi yang disampaikan ya tentang betapa sulitnya sih kalau kita bicara tentang kesehatan mental gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan mental, orang itu asumsinya adalah gila gitu. Dan sampai sekarang sudah di zaman generasi Z aja, istilah gila itu masih dipakai oleh masyarakat umum. Padahal sebenarnya term gila ini sudah tidak kita gunakan lagi. Kita itu menggunakan term dengan OD sebenarnya ya, orang dengan gitu. Contohnya misalnya yang selama ini kita anggap sebagai gila adalah gangguan kondisi kesehatan mental yang berat atau gangguan mental yang berat atau severe mental disorder, biasanya namanya skizofrenia, kita sebut dia dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau ODS, orang dengan skizofrenia. Nah, gangguan mental itu sendiri kan diagnosisnya banyak banget gitu ya. Ada yang namanya skizofrenia, ada yang namanya bipolar, ada yang namanya depression, anxiety, banyak banget diagnosisnya. Jadi mengkategorikan gangguan mental hanya sebagai satu hal dengan gila, itu menurut saya perlu kita perbaiki bersama-sama. Jadi saya senang banget nih hari ini diajakin ngobrol tentang kecemasan gitu. Karena masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa kecemasan tuh baik-baik saja. Karena beberapa kali saya wawancara nih, Bapak, Ibu gitu ya, apakah pernah mengalami gangguan mental? Belum pernah gila, Dok gitu. Ya, emang nggak ada yang nanya apakah Bapak Ibu pernah gila atau tidak ya. Pertanyaan saya, apakah pernah ngalamin gangguan mental sebelumnya? Dijawab lagi dong sama orangnya, kalau sampai jalan-jalan terus makan sampah juga belum pernah, bukan itu juga gangguan mental ya. Jadi masyarakat kita itu masih nganggap yang namanya gangguan mental tuh sampai yang menjadi gelandangan di jalan-jalan gitu ya. Padahal hal kecil saja seperti cemas gitu ya, kita istilahnya dari mulai yang mild, moderate, severe ini sudah merupakan
mental disorder. Nah, hanya saja apakah semua cemas ini jadi disorder? Nah, mungkin nanti kita bahas di belakang gitu ya. Sedikit saya membahas kenapa gangguan mental ini sangat sulit dipahami, ya karena memang budaya kita yang masih sangat percaya dengan tahyul, ya, masih sangat percaya dengan pendekatan bahwa gangguan mental ini adalah sesuatu yang abstrak. Itulah yang membuat kita sangat sulit untuk bisa debunk the stigma dari gangguan mental gitu. Tadi sebelum kita mulai saya sempat diskusi sebentar sama Mbak Gembrang gitu ya. Kenapa saya senang banget bahas tentang otak tuh di postingan saya di sosial media. Sebenarnya pada prinsipnya saya ingin memberikan informasi kepada follower saya, kepada masyarakat bahwa mengalami gangguan mental itu benar-benar sama seperti gangguan fisik yang lain gitu. Ya sama dengan hypertension, sama diabetes, sama dengan kondisi sakit jantung, hanya ini organnya di otak gitu. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang lagi dalam kondisi depression dan mereka kemudian bilang, "Dok, ada apa sih kok saya sampai begini?" Saya menjelaskannya simple. Ibu atau bapak ini sedang terjadi ketidakseimbangan zat di area emosi gitu. Jadi ada zat ini, zat itu yang sekarang ini sedang defisiensi. Ya, ini bukan karena bapak ibu itu nggak bersyukur, bukan karena bapak ibu nggak tawakal, tetapi karena kalau zat itu lagi nggak stable dan kemudian emosi bapak ibu itu mendominasi melalui otak yang namanya otak amigdala, jadi yang namanya pembajakan. Makanya nggak bisa melogikakan, muncullah yang namanya negatif automatism thinking. Jadi semua hal yang ada di depan kita, kita persepsikan sebagai hal yang negatif, gitu. Nah, begitu juga dengan kecemasan. Ini apakah saya sudah boleh masuk nih bahas cemas? Sudah ya? Atau menunggu Boleh. dari para Ini bebas, kita nggak wawancara punya. atau para Silahkan, hadirin, Dok. para pemirsa dan paranormal. Ya, jadi seperti kecemasan ini sendiri gitu ya. Klien saya yang bilang, "Dok, kenapa ya dok saya ini jadi orang kok pencemas? Apa karena saya nggak bersyukur ya dok? Apa karena saya ini nggak pernah menguatkan ibadah saya dan segala macam, apa dulu pola asuh orang tua saya ya yang membuat saya menjadi pencemas?" Oh iya pastilah faktor pola asuh itu menjadi salah satu pengaruh pasti. Karena gangguan mental itu kan biopsikososial ya. Jadi banyak faktor. Tetapi banyak faktor. Tetapi saya juga ingin teman-teman dan klien nah itulah yang kemudian akhirnya membuat terjadinya ketidakseimbangan pada persarafan-persarafan kita yang memunculkan zat yang tidak sesuai gitu. Kemudian dalam kondisi seperti itu, otak yang bagian logika menjadi terkendala dalam memproses informasi. Nah, apa saja ada sistem GABA, ada neurotransmitter, ada gelombang otak yang sangat mempengaruhi kondisi kecemasan yang terjadi pada kita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bedanya cemas dengan gangguan kecemasan apa? Kalau cemas, semua orang pasti mengalami cemas. Cemas ini adalah respon dari satu stresor. Dan itu normal. Jadi kalau orang cemas karena ada stresor, normal. Kemudian akan menghilang dan membaik setelah stresor itu teratasi. Ya, kalau cemas biasa tidak mengakibatkan adanya hendaya atau penurunan dalam fungsi peran kita. Ya, bentuk cemas yang normal adalah yang tidak lebih dari beberapa jam. Gitu. Kemudian cemas ini tidak mengganggu istirahat kita. Aktivitas kita bisa berjalan seperti biasanya. Tetapi sudah menjadi disorder atau gangguan kecemasan apabila meskipun stresornya sudah tidak ada, gangguan kecemasannya masih menetap. Ya, jadi bentuknya lebih lama, berlarut-larut, ya. Mulai kemudian muncul kendala-kendala dalam bekerja, jadi nggak bisa bangun pagi, malam nggak bisa tidur, ngambil keputusan susah, kayaknya emosinya jadi labil gitu ya, sampai mengganggu di fungsi sehari-hari.
itu baru disebut sebagai gangguan cemas. Dan treatmentnya beda banget gitu ya. Kalau yang gangguan cemas ini membutuhkan intervensi profesional, apakah psikologis, psikiatris, dan mungkin membutuhkan pengobatan baik itu farmako maupun non farmako. Kalau cemas biasa dengan relaksasi, dengan mencoba memanajemen pola berpikir, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau punya cemas wajar atau enggak? Wajar. Yang enggak wajar adalah kalau kemudian menjadi kecemasan. Kayaknya mungkin itu sebagai pembukaan dan pembakar gitu ya, untuk teman-teman mungkin mulai istilahnya terpanaskan dan mulai bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk nanti diskusi kita bisa menjadi lebih hidup lagi gitu ya. Oke, Dok. Saya kira sudah ada pertanyaan ini dari Farih Fadri, Bapak Mas gitu ya. Barangkali Mas Farih Fadri atau Bapak gitu bisa open mic untuk lebih menjelaskan pertanyaan ini gitu ya, terkait dengan cemas. Jadi mungkin bisa open mic dulu. Ya, saya bagaimana masa lalu yang berada di ingatan otak, caranya gimana? Di ingatan otak terdapat bayang-bayang masa lalu yang pernah dilakukan kesalahan di waktu sebelumnya. Oh, oke. Berarti peristiwa di masa lalu yang pernah dilakukan atau pernah terjadi di masa lalu itu kalau kemudian teringat itu menimbulkan kecemasan begitu ya? Ya. Nah, pertanyaannya terkait dengan penanganan atau penanganan mungkin ya, Pak? Nah, penanganan ke psikolog dan psikiater dari masa lalu. Oh, baik-baik. Jadi bagaimana penanganannya apabila kalau menggunakan bantuan psikiater, bagaimana kalau menggunakan bantuan psikolog, bagaimana gitu ya? Baik. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin itu bisa ditanggapi, Dok. Ya, oke. Jadi kalau kita kena flashback, kemudian cemas itu normal. Normal banget. Kembali lagi, muncul cemasnya ini berapa lama gitu. Contoh misalnya, aku pernah bikin salah nih sama A atau sama B, terus keingat terus, cemas nih aku ntar, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu, terus udah selesai lupa, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu hal normal gitu. Kita ingat bahwa pernah, misalnya kita lewat nih di satu tempat yang mungkin kita pernah jatuh saat itu, dan lewat situ kita cemas, itu nggak masalah gitu. Yang menjadi masalah apabila kemudian ingatan itu terus muncul, kita nggak bisa mengendalikan, dan kemudian kecemasan kita itu memanjang, ya, menimbulkan kondisi yang terus-menerus gitu ya. Meskipun tidak teringat, kita masih tetap cemas. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang tadi masuk ke dalam kategori disorder. Tetapi kalau teman-teman ingat sesuatu yang nggak ngenakin, atau ingat sesuatu yang mungkin pernah membuat rasa nggak nyaman, terus sempat cemas sebentar dan bisa mengatasi, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir, loh terus nanti kok ngenteng-ngentengin? Nah, saya tuh emang nggak suka berat-beratin gitu. Ya, karena gini, saya ingin teman-teman berlatih bahwa ada yang namanya normal respon, fisiologis respon tubuh kita itu harus kita pahami. Nggak semua respon nggak enak itu sakit gitu. Contoh misalnya di kecemasan ini ya, saya melihat orang yang saya nggak sukai gitu, misalnya, kok terus jantung saya berdebar-debar terus nyeri, jangan-jangan saya sakit jantung. Ini kan karena kita overestimate. Padahal sebenarnya itu adalah respon fisiologis yang namanya fight or flight gitu ya. Di saat kita menghadapi suatu ketakutan, tubuh kita itu akan merespon dengan sistem fight or flight. Jadi menghindari atau menghadapi. Nah, di saat sistem itu dibuka atau mekanisme pertahanan itu muncul, dia itu mengaktifkan seluruh bagian tubuh kita gitu. Contoh misalnya tadi, karena kita ini seakan-akan bertemu bahaya gitu ya, maka tubuh kita jadi waspada kan, jantungnya menjadi denyutnya dicepatkan. Kenapa? Karena tubuh kita butuh dipompa itu darahnya supaya kita siaga.
gitu, supaya kita alert. Nah, di saat kemudian jantungnya memompa lebih cepat, sudah otomatis nafasnya juga lebih cepat. Karena apa? Mau ngebut kok bensinnya juga irit, kan nggak mungkin, ya kan? Penjelasannya kan gitu. Jadi kita mau ngebut, terus minta bensinnya irit, ya dijitak. Nggak ada. Pasti bensinnya juga akan boros, gitu. Nah, bensin untuk apa? Bensin untuk kita berpikir. Apakah bensin kita berpikir? Ada dua, oksigen dan glukosa. Gitu. Nah, karena oksigen dan glukosa adalah bahan bakar dalam kita berpikir, maka otak kita ini meminta untuk diberi dengan banyak. Problemnya adalah teman-teman salah mengartikan banyak. Banyak ini adalah kualitas, tetapi yang teman-teman lakukan adalah kuantitas. Jadi teman-teman yang namanya ineffective breathing. Gitu ya. Nah, padahal banyak itu justru tidak menghasilkan oksigenasi yang baik. Karena apa? Terlalu singkat untuk bisa diproduksi menjadi hal yang dibutuhkan gitu. Akhirnya kebuang lagi. Yang terjadi justru hipoksia pada otak bagian depan. Nah, kalau otak bagian depan kita hipoksia, nggak dapat cukup oksigen dan glukosa, ya mana bisa jalan, kan nggak bisa. Jadi itulah kenapa di saat teman-teman mengalami kepanikan, kecemasan, dan ketakutan, pada saat disuruh tenang sama orang lain tuh nggak bisa. Udah tenang, tenang kamu, tenang. Makin digitu-gituin dia makin bingung gitu. Karena otak bagian depannya lagi nggak bisa mencerna. Makanya saya selalu bilang untuk caregivers atau teman-teman yang punya keluarga dengan panic attack, dengan gangguan cemas gitu ya, act speaks louder than words. Jadi sedikitkan bicara, perbanyaklah aksi. Karena apa? Di saat muncul panik, di saat muncul cemas gitu ya, otak bagian depannya kan sulit melogikakan. Lah kok gitu diterangin hal-hal yang ribet. Coba kamu bayangkan, kurang bersyukur kamu dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Coba lihatlah orang di luar sana yang makan aja susah. Kamu bisa makan sehari 3 kali, yang nggak ada yang masuk, nggak bisa mencerna gitu. Coba sekarang, apa yang nggak kamu syukuri? Coba sekarang kamu lebih banyak beribadah, nggak bisa. Tenang, 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 tenang tuh gimana? Dia nggak mampu. Jadi, lakukan tindakan daripada memberikan banyak kalimat yang kemudian nggak bisa dicerna. Jadi seperti itu proses kenapa orang kalau lagi cemas, panic attack, mereka kayaknya kok dikasih tahu nggak bisa. Bukan nggak bisa, bukan nggak mau, tapi karena mereka tidak mampu mencerna gitu. Nah, apakah kemudian melatih skill itu penting, Dok? Oh, penting. Penting banget. Teman-teman yang punya kecemasan, teman-teman yang punya panic attack, itu saya minta untuk berlatih metode mengatasi kecemasannya dengan sendiri. Apakah itu relaksasi, apakah itu dengan metode berpikir risiko dan manfaat, tetapi harus dilatih setiap hari sampai level apa? Sampai level mengemudi kendaraan. Contoh begini, teman-teman mungkin ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Kalau ada orang nyebrang tuh pakai mikir, gue rem nggak ya sekarang? Nggak kan ya? Tapi udah otomatis kan? Jadi udah melakukan otomatis langsung ngerem gitu. Karena itu sudah betul-betul skillful. Jadi teman-teman sangat punya kemampuan untuk merespon segala sesuatu dengan cepat karena teman-teman betul-betul canggih dalam melakukan kegiatan itu. Gitu. Nah, di dalam gangguan cemas juga begitu. Oh, kok aku udah hampir sesek nih, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Dia harus skillful. Karena di saat dibantu orang lain tuh sangat susah gitu. Jadi satu, memahami tentang apa yang terjadi di otak kita. Oh, ternyata aku lagi begini nih. Berarti otakku lagi dalam kondisi begini. Apa yang harus aku lakukan? Gitu ya, itu harus paham dulu. Dan itu dilatih sehari paling enggak 2 kali. Apa yang harus kulakukan saat terjadi ini? Apa yang harus kulakukan saat terjadi itu gitu ya. Teman-teman bisa nyetir dengan jago karena tiap hari dipakai. Gitu. Teman-teman bisa nyetir dengan luar biasa, bahkan dengan bermain handphone gitu ya kadang-kadang. Ya karena emang udah skillful gitu. Nah, mengatasi gangguan mental juga harus kayak gitu. Aku biar nggak meledak, aku harus melakukan apa? Biar aku nggak marah, aku harus ngelakuin apa? Nah, itu harus dilatih setiap hari supaya reaksinya itu bisa direct tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi kayak misalnya contoh-contoh teman-teman yang kalau ngalamin cemas munculnya adalah emosional ya. Saya pernah bahas juga tuh di feed saya tentang mengendalikan marah gitu. Karena apa? Orang cemas itu juga bisa bingung. Nah, kalau bingung, dia juga bisa marah gitu, bisa rage munculnya.
Padahal state-nya kan ada tuh sebenarnya. Di saat kita itu ngalamin rasa nggak nyaman, pertama kali itu nggak marah. Ada yang namanya flashpoint ya, rasa tersinggung, nggak nyaman gitu ya. Kemudian darah mulai agak mendidih kalau di kartun-kartun gitu ya. Nah, jadi itu mulai yang namanya flashpoint. Nah, dari flashpoint baru nanti masuk ke fase anger. Dari anger, kalau nggak bisa lagi mengelola, masuklah fase rage. Jadi flashpoint, marah, baru kemudian ngamuk. Jadi nggak ada langsung ngamuk tuh nggak ada, pasti lewat fase-fase itu. Nah, di fase-fase itu sebenarnya kita harus memahami bahwa ada waktu. Contoh dari flashpoint sampai anger, itu kita punya kesempatan 10 menit untuk mengelola. Ya, untuk membatalkan marah, atau kemudian tidak kita kelola dan jadi marah gitu ya. Jadi ada metode-metode untuk mengendalikan itu. Tapi hari ini karena kita bahas kecemasan, kita akan fokus aja dulu deh ke kecemasan gitu ya. Makanya tadi saya singgung sedikit tentang kondisi-kondisi somatik gitu ya, atau keluhan fisik, karena biasanya kalau kita bahas cemas, ngomongnya akan sampai ke sana. Kenapa kok saya jadi fibromialgia? Kenapa kok saya jadi tension type headache? Kenapa kok saya jadi migrain? Kenapa saya sering sakit mah nggak hilang-hilang? Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya gitu? Diperiksa nggak ada masalah. Nah, ujung-ujungnya gangguan di pikiran. Kok bisa kayak gitu, Dok? Nanti kita bahas gitu ya. Ini ada pertanyaan. Kaitannya itu kan berarti dengan overestimate gitu ya. Kita punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan dengan kondisi yang terjadi pada diri kita gitu. Nah, kalau dokter sendiri melihat fenomena itu bagaimana? Sebenarnya itu bagus nggak sih kalau orang kemudian khususnya karena ini era internet gitu ya, dan barangkali berbeda kalau dulu saat saya SD gitu, apa-apa mengandalkan tausiah atau sosialisasi di radio gitu untuk mendapatkan apa istilahnya kampanye gitu ya, atau promosi yang dilakukan secara digital. Nah, hari ini kan fenomenanya lain gitu. Nah, kalau pandangan dokter sendiri gimana dengan fenomena itu? Iya, jadi informasi di internet itu kan dia akan menyuguhkan data dengan metode kalau A, kalau ada ini, maka A ya. Kalau ada itu, maka B. Padahal kayak gitu kan nggak bisa buat penyakit nih. Contoh kaitannya dengan self-diagnose ya. Di dalam sakit kanker itu ada keluhan pusing. Di dalam penyakit stroke ada keluhan pusing, ya. Di dalam kondisi gangguan demam ada juga keluhan pusing di dalamnya, ya. Gangguan stres juga ada pusing. Jadi kalau kita memasukkan clue pusing, demam, berdenyut, mual muntah, itu diagnosisnya bisa cocok semua gitu. Itulah kenapa nggak boleh yang namanya self-diagnosis dengan mencocokkan gejala di internet. Karena semua bisa cocok. Apalagi ini, demam 3 hari, batuk, kemudian pilek, COVID masuk itu. Padahal kan kalau kita tahu tidak semudah itu mendiagnosis satu penyakit kan, ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang harus kita lakukan gitu. Saya sering banget juga, kadang-kadang tuh follower ada yang lucu sih ya. Saya karena mungkin teman-teman belum paham makanya saya sering banget memahamkan itu ya. Dok, saya sering pusing, kepala saya sering berdenyut, rasanya sering mual. Saya kenapa ya? Ya mana gua tahu. Ya kan nggak bisa kering juga. selalu pusing, tuh kan? Kayak gitu ya. Makan ngantuk. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang tuh teman-teman itu menganggap bertemu dengan profesional itu menjelaskan sesuatu kepada tenaga profesional tuh bisa sekedar begitu loh, kayak nyocokin apa yang mereka masukkan di elektronik gitu ya, ketik ini langsung keluar gitu. Padahal kan enggak. Saya pernah juga ada dikonsulin gitu salah satu keluarga dari teman saya dan dia bilang kepada saya gitu, Mbak maaf aku nggak bisa teleponan. Mbak aku maaf ya kalau video call aku nggak mau, aku nggak pingin Mbak tahu siapa aku. Jadi aku pingin konsul lewat teks aja bisa nggak? Langsung saya bilang ya nggak bisa. Lu pikir gue ahli nutum?
Itu pasien. Jadi orang itu berpikir pemeriksaan kesehatan mental itu tuh kayak orang curhat gitu loh, pakai surat. Lah saya kan juga butuh melakukan pemeriksaan tensinya dia berapa, warna kulitnya dia pucat apa enggak ya. Adakah sesuatu yang harus saya perhatikan lebih? Mungkin ada bekas jejas di kepalanya ya. Apakah mungkin tekanan bola matanya nih besar? Artinya banyak hal yang mesti saya pegang dan saya lihat gitu. Nggak bisa sekedar situ ngirim teks terus saya langsung ngantarkan kesimpulan, nggak bisa gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang ditangkap salah oleh teman-teman yang menghubungi saya melalui elektronik gitu. Dokternya sombong lah, atau kadang-kadang kalau misalnya mereka curhat panjang kan langsung saya kirim. Untuk informasi dan praktek silahkan menghubungi Saras ya, memang Saras adminnya kan ya. Itu terus langsung ada yang ngomel, dokter matre gitu ya, apa istilahnya mau dikonsulin aja disuruh telekonsultasi. Orang cuman mau nanya gini doang aja teksnya 4 lembar. Dan itu dianggap sudah cukup untuk saya membuat kesimpulan. Jadi teman-teman, kenapa tidak boleh self-diagnosis dan kenapa tidak boleh mencocokkan gejala melalui kalimat-kalimat, melalui gejala-gejala yang tertera, karena pemeriksaan dalam kedokteran itu membutuhkan yang namanya observasi dan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini bentuknya adalah direct exploration gitu. Tidak bisa, yuk kita tempelkan tangan kita di layar, oh Anda sakit ginjal. Nggak bisa. Yang bisa tempelkan tangan di layar, kita ginjal-ginjal lah. Itu lain kalau itu ya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi berbahayanya kita self-diagnosis atau kita mencocokkan gejala kita di internet atau di platform-platform yang tidak ada sumbernya adalah kita bisa misdiagnose. Nah, bahayanya lagi apa kalau misdiagnose? Kemudian melawankan atau meng-head-to-head-kan diagnosis dia sendiri dengan diagnosis dari dokter. Saya sering banget tuh kayak gitu, dok. Saya udah ke dokter penyakit dalam ya, dok. Saya ke dokter ke penyakit dalam. Saya udah bilang, dok, saya sakit jantung. Dokternya ngeyel, ibu nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Oh, saya ngerasain kok dokternya lebih tahu dok daripada saya. Saya tuh sakit jantung bener dok, di dada saya tuh sering nyeri, nafas saya susah. Kok dokter jantungnya bilang saya nggak sakit jantung, coba dok. Akhirnya saya pindah deh ke dokter jantung lain. Sama juga dok, dokter jantung itu juga bilang nggak apa-apa. Gejala saya tuh loh dok, udah saya cocokkan tuh di ini.com, di itu.com, di ini, di itu, semua cocok gejala jantung. Tapi kenapa dokter-dokter itu nggak mendukung diagnosis saya gitu ya? Kan akhirnya yang gitu-gitu karena sudah dokter shopping di refer ke psikiater gitu kan, dan mereka juga nggak terima, digilain gitu ngerasanya. Padahal sebenarnya untuk mengetahui bahwa source atau sumber dari segala kondisi nyeri di tubuhnya itu ada di area amigdala yang menstimulasi kortisol dengan terlalu banyak. Penjelasannya sih kayak gitu sebenarnya. Tapi teman-teman kalau dirujuk ke psikiater tuh merasa digilakan tadi gitu. Cukup seru sih kalau bahas kecemasan tuh ceritanya, aduh luar biasa banget. Sepertinya Mas Noel dia nge-freeze dokter, sepertinya. Oke, Ya. mungkin sambil nunggu dia, tadi sebenarnya saya ingin tanya dokter. Mas, sorry, ku lanjutin karena tadi mau nge-freeze. Ya, aku nganu ya, Mas Jan. Aku dipermainkan oleh persinyalan nih, Jan. Kayaknya hampir setiap saat nih, Mas. Oke, Mas, aku sampaikan pertanyaanku ya. Ya. Silakan, Oke. Brang. Dokter, begini pertanyaan saya. Kalau tadi kan teman yang sebelumnya tanya terkait dengan trauma masa lalu yang dia menimbulkan kecemasan. Mungkin ini pertanyaan saya yang seorang yang awam, bukan background-nya psikologis. Nah, pertanyaan saya begini, ada nggak ya anxiety yang dia kemudian memicu memory loss? Kalau nggak salah kan memory loss itu dia juga salah satu cabang bidang tersendiri kan di psikologi. Nah, ada nggak ya dokter hubungannya anxiety dengan memory loss ini? Gitu? Bisa ada, bisa tidak gitu Mbak Gembrang. Yang perlu kita perhatikan adalah setiap kali kita mengalami gangguan kognitif atau gangguan berpikir atau mengingat, jangan buru-buru kita menganggap memori kita itu loss gitu ya. Bisa saja kita mengalami kendala untuk merecall memori. Jadi memorinya masih ada gitu.
tapi kita mengalami kesulitan merecall gitu ya. Nah, ini bisa terjadi karena lack of concentration atau konsentrasi kita yang sebenarnya terganggu, sehingga otak kita ini tidak mampu membuka folder mana yang harusnya kita pilih gitu. Pernah kan ya kita nyimpan file-file di rumah, karena kita sekarang dalam kondisi lagi panik banget, harus segera dapat, malah nggak ketemu filenya gitu. Tapi pas kita santai-santai, lagi nyari-nyari, halah kemarin dicari kok yang nggak ada, sekarang kok nongol nih disembunyiin tuyul kali. Gitu, persis banget. Otak kita tuh cuman kayak gitu, persis. Jadi di saat kita meletakkan satu file, satu catatan, gitu ya, dan kita nggak pernah utak-utik catatan itu, kita nggak pernah pakai, dan kita berusaha mengambil catatan itu dalam kondisi yang kita panik, ya akan sulit gitu. Tapi kalau kita panik kemudian disuruh mengingat-ingat, ayo coba 2 tambah 2 berapa ya? Nggak bisa nginget. 1000 kurangi 2000 berapa? Bisa nginget kan gitu ya. Jadi apa yang sering kita pakai, kita akan sangat tahu letaknya di mana. Baju warna hitam di mana? Kalau saya karena semua baju saya hitam ya tinggal ambil gitu kan ya. Tapi kalau saya sekarang disuruh milih, tolong dong ambilin bajumu yang warna merah. Nah itu udah saya pening tuh kayak gitu ya. Karena saya nggak jarang banget pakai baju warna merah. Saya nggak tahu baju merah saya di mana. Kayak gitu prosesnya. Jadi ada yang namanya cognitive impairment. Belum tentu ini adalah memory loss. Tetapi apakah memungkinkan gangguan cemas yang berkepanjangan menyebabkan memory loss? Ada banget kemungkinan itu gitu. Apalagi kalau cemasnya ini berkepanjangan kan bisa mematikan neuron-neuron otak kita disebut dengan apoptosis gitu ya. Nah, kalau memori neuron-neuronnya itu mati ya pasti fungsinya juga akan terganggu sampai juga mengganggu ke memori. Bisa begitu, Mbak Gembrang. Jadi bisa dua-dua, bisa 2 jalur ya. Baik, ini ada pertanyaan, Dok, dari Almonika terkait dengan TRE. TRE ini, Dok, saya pernah mengikuti pelatihan trauma releasing exercises, jadi diberi instruksi, diantaranya jika ada bagian tubuh yang gemetar, saya diminta untuk merasakan dan membiarkannya, karena di bagian yang gemetar itu adalah lokasi trauma sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut Dokter Santi atas teknik TRE itu? Nah, apakah bagian tubuh yang gemetar bisa dijelaskan secara ilmiah? Kemudian jika TRE itu memang benar, apakah itu nanti dapat mengarah pada self-diagnosis? Begitu, Dok. Saya menjelaskan tentang apakah kalau cemas bisa trembling ya? Bisa banget ya. Penjelasannya tremblingnya tuh gini. Tapi ada yang saya nggak setuju di statement TRE tadi. Tapi nanti di belakang. Kan yang baik dulu, baru nanti yang nggak enak belakang ya. Jadi trembling atau gemetar itu sumbernya dari tadi. Di saat tubuh kita itu punya respon fight or flight, maka dia akan memaksimalkan semua fungsi tubuh untuk bertahan, ya, instinct to survive, dari fear, dari ancaman gitu ya, threat dan fear gitu. Nah, yang terjadi apa tadi? Kita itu terjadi yang namanya jantungnya berpacu lebih cepat gitu ya. Sorry, jadi agak bingung kadang-kadang kalau harus menghilangkan istilah-istilah kedokteran ya, karena jadi jantungnya berpacu lebih cepat gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Tubuh kita ini metabolisme juga lebih cepat juga. Nah, kemudian tubuh kita ini memanas juga, menghangat gitu ya, karena memang butuh dihangatkan. Nah, di saat jantung ini berdebar dengan cepat, yang terjadi otomatis kita pasti gemeteran. Gitu, karena itu udah otomatis kan pergerakan tubuh semua terjadi seperti itu. Bahkan kadang kelenjar keringat di tangan, di kaki ya, jadi sweating gitu ya, di palm gitu. Dan ini yang kadang-kadang orang bilang sakit jantung nih gitu ya, karena katanya kalau tangannya keringatan, kakinya keringatan kan sakit jantung. Padahal enggak gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi gemeteran pada saat kita cemas itu penjelasan dari respon fight or flight itu tadi. Itu sangat bisa dijelaskan itu kenapa gemeteran, kenapa migrain, kenapa ada yang pingsan. Saya punya pasien yang bolak-balik pingsan gitu ya. Semula dikira epilepsi, setelah kita evaluasi EEG nggak ada masalah ya, ternyata emang dia panic attack, gangguan cemas gitu. Dia sinkup namanya. Karena dia hypoxia tadi, ineffective breathing gitu ya. Kemudian nafasnya jadi pendek-pendek, jadi kemudian rasa badannya lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang terjadi karena respon fight or flight tadi. Nah, mungkin saya boleh nggak sih diperjelas
kata-kata bahwa tempat yang gemetar itu tempat trauma. Maksudnya gimana? Kalau tangan yang gemetar, traumanya di tangan kah? Atau Barangkali gimana? Almonika bisa open mic untuk menjelaskan pengalamannya. Kalau kedutan gimana ya? Kan kalau kedutan kan dia juga gemeter kan? Ya, jadi gini, kedutan itu kan karena tidak sinkronnya area otot di tempat tertentu gitu ya, sehingga dia antara kondisi dia apa ya istilahnya pergerakannya itu kemudian menjadi tidak seperti seharusnya sih Mbak Gembrang, itu semacam kayak kelelahan otot gitu ya, dan kemudian dia menimbulkan gerakan involunter namanya kedutan itu, dan itu biasa banget hal kayak gitu, cuman karena kita ini menghubung-hubungkan kalau kedutan mata kiri mau ada trouble masalah, kedutan mata kanan mau dapat duit gitu ya, kedutan di perut lapar kan gitu ya. Kalau kedutan di jempol kaki mau hujan gitu ya, kalau misalnya jarinya yang kedutan gitu mau gibahin orang, kan kita tuh hubung-hubungkan hal-hal kayak gitu. Nah, di dalam ilmu jiwa atau ilmu mental, menghubung-hubungkan hal yang tidak berhubung itu disebut dengan idea of reference gitu ya. Jadi ini merupakan satu gejala tuh. Contoh misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, terus kok ada orang ketawa-ketawa ya di sekitar kita ya, terus kita ngerasa, ih jangan-jangan tuh orang-orang ngomongin gua tuh barusan gitu ya. Atau misalnya kita lagi rapat di kantor, terus tiba-tiba direkturnya masuk, terus kita semua diem tuh. Direkturnya ngerasa, nih pasti anak-anak ini barusan tadi ngomongin aku ya. Jadi menghubung idea of reference. Nah, idea of reference ini kalau ada di dalam pikiran kita, itu merupakan indikasi kita harus istirahat. Kenapa? Karena terjadi yang namanya hiperaktivitas dopamin. Otak kita sudah mengalami kesulitan dalam melogikakan suatu peristiwa gitu. Termasuk seperti deja vu ya. Kok jadi sampai deja vu segala nih? Nggak apa-apa deh bahas-bahas deja vu dikit ya. Gitu. Jadi deja vu atau teman-teman saya kalau saya kalau nggak direm ngomong kemana-mana nanti dikasih tahu ya. Jadi deja vu atau mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu ya, kok aku pernah lewat jalan sini ya, kayaknya peristiwa ini persis banget deh pernah aku alamin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu ya? Rasanya kok persis banget. Nah, namanya deja vu. Deja vu ini bukan karena teman-teman punya sixth sense, bukan karena teman-teman dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ngeri banget ya dapat petunjuk, takut-takut tiba-tiba dipanggil kan ya. Tapi deja vu ini murni ada penjelasan secara biologinya, ya. Di saat otak kita ini mengalami kelelahan, ya, apakah itu karena perjalanan panjang, apakah itu mungkin dalam kondisi teman-teman kurang istirahat, apakah mungkin teman-teman lagi mengalami banyak stresor tadi. Otak kita itu menghubung-hubungkan hal yang tidak terhubung. Memang mungkin pernah ngelihat orang pakai baju warna merah itu, tapi mukanya nggak kayak gitu. Tapi kita hubungkan orang yang barusan lewat tadi dengan baju merah yang pernah kita alami dan seakan-akan sinkron. Itu namanya tadi deja vu ya. Jadi deja vu itu bukan kelebihan. Kalau teman-teman mengalami deja vu, mulai ada idea of reference, maka ya sebaiknya teman-teman beristirahat lah gitu ya. Takut-takut ntar ketemu saya di rumah sakit kan, repot tuh gitu. Itu tadi saya jelasin apa? Sampai jelasin apa nih tadi? Dok, itu kan tadi yang TRE, masalah TRE, TRE ya. Karena Almonika ini nggak bisa open mic, kata nanti bagian tubuh, barangkali bisa dielaborasi TRE dalam pandangan medis yang bagaimana gitu. Ya, ini nih ada nih dia jelasin nih bagian tubuh yang gemetar itu menandakan bahwa di area tersebut pernah mengalami trauma. Nah, sekarang saya tanya nih. Ya. Misal trauma pernah diputusin sama pacarnya. Kira-kira yang gemeter di area mana tuh saya tanya sekarang kalau di TRE? Di otak atau hati? Di hati. Hatinya gemeter. Nah, tuh ini saya sebentar ya. Aduh, ini penting. Aduh, saya nggak semoga saya punya gambar yang saya bisa ini ya, Mbak Gembrang ya. Sedih nih saya kalau masih berpikir gangguan mental ada di hati nih. Bentar. Oke, saya akan cari di. Oh, oke, saya bisa lakukan ini. Cari gambar dulu ya. Sambil
ngomongin TRE tadi, brain emotion. Wah, aku iri, Dok. Dokter Kenapa? Santi masih bisa browsing yo. Aku padahal terlempar bola bali loh. Mohon maaf, Mas pakai apa? Kalau saya sih di sini handphone saya iPhone, terus saya Ya wis, punya ya wis, ya MacBook wis. Air. Jangan dilanjutkan, Dok. Enggak. Nanti saya cemas ini. Soalnya jangan diirikan gitu loh maksudnya. Jangan Sombong itu dilanjutkan. perlu Nanti aku ya. malah cemas. Ya. Oke. Saya mau kasih tunjuk gambar deh buat teman-teman deh. Oke. Baik, nih cukup, semoga cukup kelihatan deh. Soalnya sedih kalau kita masih membahas emosi gitu ya dari sisi yang salah gitu. Oke, saya boleh share screen ya? Boleh, Dok. Oke. Jadi ini saya cariin gambar dari Pinterest aja deh. Teman-teman mungkin ngelihat sekarang ya, pas banget kan? Anger and traumatic brain nih. Saya cariin tuh ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ngalamin trauma dalam artian trauma emosional, itu semua urusannya ada di kepala, ada di otak. Kalau teman-teman sedih, teman-teman cemas, itu bukan hatinya. Perasaan tuh di mana sekarang saya tanya? Di mana perasaan? Teman-teman pikir di dada? Enggak. Di dada itu adanya paru-paru dan jantung. Jantungnya jenengan tuh enggak ada perasaannya. Apalagi paru-parunya tuh enggak ada perasaannya. Jadi kalau teman-teman menyebut hati, itu adalah liver. Jadi kalau sakit liver tuh hepatitis gitu ya, kanker hati gitu, itu baru hati. Tapi kalau teman-teman bahas tentang perasaan tuh ada di otak. Nih ya, teman-teman saya kasih lihat nih. Tadi kan saya bahas tuh tentang apa yang disebut dengan otak bagian depan atau frontal lobe yang warna pink gitu ya. Nah, yang warna pink ini fungsinya itu untuk executive function, ngambil keputusan, merencanakan, problem solving, kemudian emosi, kontrol perilaku, dan juga personality. Ya, jadi semua hal-hal kayak gitu itu sumbernya ada di otak, teman-teman. Makanya kalau putus cinta, yang gemeter apanya? Hatinya. Ndredeg atine, jantungnya ndredeg ngono ya rasanya ya. Apa paru-parunya juga gibas-gibas gitu kan ya? Enggak gitu. Apalagi livernya gibas-gibas, ngeri banget kalau kayak gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kalau kita sakit hati, seperti yang teman-teman pikir sakit perasaan tadi, sumbernya ada di sini gitu ya. Jadi bukan di hati atau di hepar itu. Kalau misalnya teman-teman trauma karena pernah dibully sama temennya, yang gemeter apanya sekarang? Coba, bagian tubuh mana yang gemeter? Nah, yang mana, Dok? Aku soalnya Nah, pembuli, C. Jadi, nggak bisa. Telinga. Jadi kalau misalnya kita traumanya bentuknya adalah trauma pikiran, ya artinya memang mental kita yang mengalami trauma, dan kemudian kita mengimplementasikan itu ke dalam tubuh kita, di situ yang trauma. Semua gerakan tubuh kita itu kendalinya di otak. Gitu. Makanya di beberapa kasus sudah henti jantung tapi otaknya masih berfungsi, tidak bisa kita diagnosis sebagai meninggal. Gitu ya. Karena mungkin saja baru masih kita bisa usahakan terjadi renjatan-renjatan kembali yang bisa membuat otak ini memerintahkan untuk jantung kembali berdenyut. Gitu. Kecuali kalau udah berhenti napas, berhenti jantung, brain dead. Nah, udah itu berarti memang meninggal benar gitu. Jadi sumbernya ada di situ. Nah, ini saya mau cari lagi amigdala ya. Saya rasa Dokter Yu juga udah sering banget tuh ngomongin soal amigdala ya. Nah, nih amigdala nih. Nah, amigdala ini adalah bagian dari otak kita yang dia berfungsi sebagai pengendali emosi dan menyimpan memori. Gitu ya.
Dan dia ini dekat sama yang namanya hipokampus nih, di dalam sini namanya hipokampus ya, bukan teman-teman kalau ke kampus buat kuliah ya, tapi namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini fungsinya adalah untuk memori, navigasi, dan juga respon emosi. Jadi, ini tadi yang saya diskusikan sama Mbak Gembrang di awal tadi ya, bahwa di saat seseorang itu mengalami kondisi emosional yang tidak terkendali, artinya si amigdala ini dia bekerja dengan sangat luar biasa. Nah, di saat si amigdala bekerja dengan sangat luar biasa tadi, kondisi otak bagian depan yang harusnya melogikakan, yang seharusnya ini mengendalikan perilaku kita, executive function, ini menjadi terganggu. Gitu. Itulah kenapa kalau lagi dalam kondisi stres, lagi dalam kondisi trauma, lagi dalam kondisi sedih, kita menjadi sulit berpikir. Nah, saya sendiri merasa bahwa semua terapi yang bentuknya adalah relaksasi, exercise itu sangat baik. Gitu ya, sangat baik untuk dilakukan. Hanya saja saya berharap teman-teman memahami bahwa melakukan relaksasi ini untuk mengendalikan yang namanya amigdala tadi ya, supaya kerja amigdala ini bisa menjadi lebih terkendali. Makanya teman-teman dalam terapi relaksasi itu diajari untuk teknik bernafas dengan efektif, ya, melambatkan semua yang terjadi di sekitar kita, atau yang sekarang ini lagi happening namanya mindfulness gitu ya. Nah, mindfulness itu fungsinya buat gitu-gitu tuh, untuk mengendalikan amigdala ya, supaya nanti kalau amigdalanya terkendali, maka otak bagian depannya itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau amigdalanya terkendali apa? Maka tidak akan terjadi yang namanya hipersekresi kortisol. Kalau hipersekresi kortisol atau hormon stres ini tidak terkendali, yang muncul apa? Hipertensi, sakit gula, sakit jantung, nyeri-nyeri gitu ya, migrain, rasanya nggak enak. Bahkan kalau kortisolnya ini terproduksi terus-menerus dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kanker gitu. Jadi gitu kayaknya penjelasan saya sedikit tentang otak ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Griselda. Bagaimana membatasi self-diagnosis itu? Dan barangkali kapan sebaiknya memutuskan untuk ke profesional? Ke psikolog Yang atau paling ke psikiater gampang, gitu? ya, jadi kapan membatasi self-diagnosis? Ya, banyak sekali aplikasi di internet itu yang masukin jawab ya tidak, ya tidak, ya tidak, terus jadi diagnosis itu banyak ya kan, gitu. Dan itu bukan alat diagnosis ya. Teman-teman boleh menggunakan hal-hal seperti itu untuk yang namanya screening gitu ya. Jadi screening boleh, oh kok ternyata kadar cemasku tinggi ya. Nah, datanglah ke tenaga profesional, bener nggak nih aku cemas gitu ya. Bener nggak cemasku ini adalah gangguan kecemasan, jangan-jangan cemas biasa gitu. Kapan harus datang ke tenaga profesional? Tidak harus menunggu sakit, tapi menanyakan apa yang saya bisa lakukan supaya saya nggak sakit dalam kondisi saya sekarang ini, itu juga penting ke tenaga profesional gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit, ya saya memang bekerja yang sifatnya kuratif. Kuratif itu mengobati yang sudah sakit. Tetapi kalau di private clinic saya, biasanya saya melakukan yang namanya penjagaan atau prevention. Jadi sudah banyak teman-teman yang memahami bahwa menjaga kesehatan mentalnya itu perlu. Jadi misalnya nih ada teman yang dia lagi dalam kondisi persiapan ujian, dia datang ke saya gitu ya, dan kemudian bertanya, caranya saya gimana ya mengelola stres dok supaya pas nanti ujian saya bisa lebih rileks dan saya nggak jadi sakit karena ujian saya ini berat gitu ya. Atau beberapa teman yang mungkin mereka jadi manajer baru-baru, dia udah ngerti bahwa ini kerjaannya akan banyak stres, dia bertanya untuk bagaimana metode pengelolaan stres yang baik gitu ya, bagaimana belajar membuat skala prioritas gitu ya, bagaimana untuk membuat lingkaran penting dan tidak penting gitu kan, karena kan penting banget kayak gitu ya. Atau juga biasanya persiapan-persiapan untuk menghadapi pertandingan. Jadi banyak juga atlet yang datang gitu ya untuk merelaksasikan pikirannya dia supaya mereka tidak dalam kondisi yang tension pada saat nanti mereka melakukan pertandingan. Jadi datang ke tenaga profesional itu tidak ada syaratnya gitu ya. Kapanpun teman-teman pengen datang, datang aja.
pingin nanya gitu ya, pingin tahu, itu nggak masalah gitu. Jadi boleh banget untuk berdiskusi tentang apapun gitu ya. Nggak masalah, bingung nanti sore masak apa, mau ketemu saya juga nggak apa-apa sih. Artinya memang tidak harus menunggu sudah sakit begitu ya. Tapi Mm-mm. konsultasi itu bisa dilakukan dalam rangka preventif Ya. atau sebatas sebagai sebuah psikoedukasi mungkin gitu ya. Ya, saya tuh selalu mengumpamakan kalau teman-teman datang ke saya gitu ya, anggaplah datang ke personal training kayak kalau lagi di gym gitu loh. Teman-teman tuh kan baca di majalah udah banyak lah, cara ngencengin perut tuh dengan cara apa juga udah banyak informasinya. Caranya gedein bicep juga gimana ngerti lah caranya ya, biar langsing gimana juga ngerti gitu kan. Cuman kalau teman-teman lakukan sendiri, aras-arasan ya kan, nggak ada yang menyatakan bahwa metode belajarnya untuk mengecilkan perut sudah tepat atau belum. Nggak ada yang ngejar-ngejar untuk mau rajin melakukan aktivitasnya, kan gitu. Jadi saya ini sifatnya kayak personal training gitu, ya. Jadi teman-teman akan saya cek sampai mana nih progresmu dalam membuat catatan simptom diary, gejala-gejalamu ya. Mana nih kemajuanmu dalam mencatat solving problemmu tuh pakai metode apa, kan gitu. Kemudian nanti akan berdiskusi, dok, 2 hari terakhir ini kenapa ya mood saya rasanya unstable. Nah, saya akan bantu untuk tracing namanya ya. Tracing hal apa saja sih sebenarnya yang menjadi faktor penyebab atau pencetus dalam kondisi gangguan mood yang nggak enak. Itu nggak bisa dicari sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang subjektivitas kita terhadap diri kita kan tinggi. Makanya butuh bantuan observer. Itulah fungsinya datang ke tenaga profesional gitu ya, sebagai personal training. Banyak kok klien saya yang dia nggak ada diagnosis, jadi ke saya tuh ya dia sifatnya adalah komunikasi untuk mengatasi persiapan-persiapan gitu ya. Kayak beberapa hari yang lalu tuh karena mau rapat nasional gitu dan dia tahu bahwa persiapannya belum mateng, dia datang ke saya untuk prevention. Saya takut ngamuk besok kalau rapat, dok gitu ya. Apa yang harus saya lakukan biar saya nggak ngamuk gitu pas rapat. Itu bisa juga dilakukan gitu ya. Dan teman-teman juga perlu memahami bahwa datang ke psikiater tidak sama dengan selalu solusinya obat gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa takut datang ke psikiater tuh mikirnya gitu dulu, nanti ke psikiater dikasih obat, dulu ke psikiater ntar dikasih narkoba gitu. Ngeri banget jadi psikiaternya kayak jadi bandar ngasih narkoba gitu ya, obat-obatan bikin kecanduan. Padahal nggak kayak gitu juga gitu. Jadi seperti itu. Solusi obat itu selalu jadi opsi terakhir. Mumpung udah ngomongin terapi deh, ngember-ngember sekalian nggak apa-apa ya, kena tanggung nih. Saya mau kasih tunjuk alat gitu. Nah, jadi, saya udah share screen belum sih? Tiba-tiba langsung ngomong sembarang-sembarang. Ya, jadi saya mau jelasin bahwa dalam terapi kecemasan tuh teman-teman, itu berbagai macam gitu ya. Nggak harus dengan obat aja, ada alat yang namanya ini nih. Ini yang saya lakukan di klinik saya juga. Ya, ada alat yang namanya neurofeedback ya. Kayak gini nih teman-teman neurofeedback itu. Nah, neurofeedback ini ya, dia itu digunakan untuk menstimulasi gelombang otak kita nih, teman-teman. Bentar, ada yang lebih gede nggak ya? Contoh deh. Jadi dia digunakan untuk menstimulasi gelombang otak kita. Nah, saat kita ini, aduh gila bahasa apaan nih? Aduh, yang lain deh. Ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi stres, ini aja lebih gampang nih. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi dalam kondisi stres, teman-teman itu akan mengalami yang namanya unstable brainwave atau gelombang otaknya itu nggak stabil ya. Biasanya terjadi kelebihan pada gelombang beta 2 gitu. Nah, di saat gelombang beta 2-nya ini terlalu tinggi, maka teman-teman gelombang beta 2-nya ini akan saya turunkan dengan metode yang namanya brainwave training. Jadi saya latih gelombang otaknya untuk bisa menurunkan dirinya sendiri dan kemudian berlatih untuk menstabilisasi ya.
alat ini digunakan yang namanya neurofeedback gitu. Dan ini pakai obat nggak? Enggak. Jadi teman-teman cukup main game aja menggunakan gelombang otaknya teman-teman. Jadi nggak nyentuh gitu ya. Nah, pada contoh di sini nih. Jadi dia nih nggak nyentuh nih. Betul-betul memainkan gamenya tuh dengan gelombang otaknya dia ya. Jadi betul-betul dia berkonsentrasi penuh gitu. Nggak ngerti nih kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Dia berkonsentrasi penuh gitu ya di layar ini. Kalau teman-teman mungkin melihat bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan di otaknya dia, ini terpancar nantinya ke dalam game ini. Ya, jadi saya akan mengelola gelombang otaknya. Ini kan dipasang ya alat-alat ini namanya elektroda. Elektroda ini akan mengambil gelombang otaknya dan akan diterjemahkan oleh kabel ini masuk ke dalam software. Nah, software inilah yang kemudian nanti saya lakukan yang namanya modifikasi. Kalau gelombang otaknya teman-teman terlalu tinggi, saya turunin. Kalau gelombangnya teman-teman terlalu rendah, saya naikkan. Gitu aja. Jadi sekarang ini menghadapi kondisi gangguan mental itu kita nggak perlu bersedih-sedih dan berakit-rakit dahulu kayak zaman dulu gitu ya. Maunya gimana nih? Dok, saya pingin dibikin lebih fokus, ya udah sini kita kerjain. Dok, saya mau dibikin lebih sedikit ngomongnya, udah sini aku iniin. Dok, saya pingin dibikin kalau ngelihat istri tetangga jadi nggak tergoda, ya boleh juga. Dok, saya kalau ngelihat makanan nggak tergoda, itu susah, saya aja juga nggak bisa ngelawan kalau itu. Gitu ya. Jadi metode pengobatan di bidang ilmu psikiatri itu sudah sangat maju teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa obat adalah satu-satunya solusi dalam menghadapi kecemasan. Saya lemparkan ke audiens lagi. Mas Noel ini, baik. bisa Mas? Ini aku bisa ngomong nggak ini? Bisa, tapi kameranya nggak bisa. Ya. Nanti aku mau ganti Apple juga deh dok, biar bagus kayak gitu. Tapi nggak usah yang kroak ya. Nah, gimana? Nanti tak potong aja lah pakai silet. Oke, ini ada pertanyaan cukup panjang dari Kasmiati. Barangkali bisa di-sharingkan. Mbak Tata, bisa open mic nggak? Mana ya? Ada yang kayak cerpen kah? Oke. Novel mungkin ini. Mbak Tata. Udah nasibnya somatik. Jaringan jelek ya. Wah, ini belum Apple ya. Wah, sama mungkin. Ya, saya bahas aja ya. Kembali lagi teman-teman. Jadi pemeriksaan ini ngomongin tentang pemeriksaan screening dengan menggunakan instrumen ya. Sekali lagi teman-teman, instrumen tidak bisa menjadi penegak diagnosis ya. Jadi saya sering banget juga dibilang teman-teman tuh, dok saya udah ngisi instrumen ini diagnosis saya depresi. Dok saya udah ngisi instrumen ini diagnosis saya gejala somatik. Kalau tidak ada pemeriksaan dari dokternya, apakah itu bentuknya wawancara atau bertemu langsung, diagnosis nggak bisa ditegakkan. Dokter itu tidak mendiagnosis pasien berdasarkan checklist. Jadi apa yang teman-teman isi di instrumen itu sebagai guideline, kira-kira kecenderungannya kemana, kemudian saya akan mengeksplor lebih soal itu gitu. Supaya kita nggak start from the scratch gitu ya, nggak memulai dari awal banget gitu. Itulah fungsinya instrumen untuk screening. Jadi nggak boleh ngediagnosis pasien itu berdasarkan alat screening. Contoh misalnya kalau saya mau ngelihat pasien saya depresi atau enggak gitu. Alat screening depresi banyak nggak dok? Banyak. Tetapi saya menggunakan itu untuk mengevaluasi kemajuan. Iya bisa. Yang kemarin skor depresinya 20, sekarang jadi 18. Kan berarti maju. Tetapi pendiagnosisan dari depresi itu sendiri, base-nya adalah wawancara dan pemeriksaan dari saya, bukan dari alat screening-nya itu gitu. Sama kayak pemeriksaan lab ya, apakah kalau leukositnya itu tinggi pasti dia ngalamin infeksi. Apakah selalu dia ngalamin sakit, kalau demam 3 hari naik turun, apakah selalu dia demam berdarah, kan tetap diperiksa lagi gitu. Banyak kemungkinannya sih yang bisa kita cari dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut gitu. Baik.
Terima kasih, Dok. Mbak Tata, gimana? Terjawab enggak? Oke, terima kasih, Dok. Barangkali ada teman-teman lain yang ingin sharing atau berkomentar, bertanya begitu, terkait dengan pembicaraan kita malam ini seputar kecemasan, self-diagnosis gitu. Ya, mungkin Tapi saya sebenarnya, jelasin. Gimana, Mas? Dok, sebenarnya kalau diagnosis mandiri ini, sebenarnya dampak yang paling buruk itu yang akan terjadi pada pasien itu apa? Khususnya di area kesehatan mental. Ya, sebenarnya gini ya, kalau untuk kesehatan mental sendiri gitu ya, teman-teman itu justru jarang yang overestimate dengan dirinya karena menolak sebenarnya, sangat sangat jarang orang tuh bisa menerima bahwa dirinya tuh mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi ada plus poinnya, ada negatif poinnya gitu. Oh, saya ngisi kuesioner, ternyata kok saya diagnosisnya bipolar ya. Enggak lah, saya enggak bipolar lah, ini enggak bipolar lah. Oh, saya enggak psikotik nih, saya enggak psikotik nih gitu ya. Tetapi untuk kasus-kasus yang kemudian bisa membuat teman-teman overestimate, ini yang kemudian berbahaya. Kenapa berbahayanya? Mengurangi tingkat kepercayaan dari dokternya gitu. Jadi teman-teman lebih meyakini informasi yang didapatkan dari Universitas Google dan kampus WhatsApp gitu ya. Jadi seakan-akan kayak saya nih dokter yang sudah kerja puluhan tahun di head to headin sama yang dia baca baru tadi gitu. Saya kalau misalnya ada klien saya kemudian nge-head to headin apa yang saya sampaikan dengan apa yang dia baca dari Google, saya langsung menyampaikan bahwa kalau misalnya memang menurut panjenengan terapi dari saya ini tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, teman-teman silahkan melakukan second opinion. Karena tidak dalam porsinya saya mendebat Google. Tidak dalam porsinya saya mendebat WhatsApp keluarga yang notabene itu tingkatnya paling tinggi sejagat raya ya. Pokoknya kalau dari WhatsApp keluarga tuh mengalahkan Primbon dan buku bacaan saya yang mungkin puluhan tahun saya baca. Kata mas saya tuh gini dok, sebaiknya gini-gini, masnya dokter, bukan. Ya bagus, bagus, bagus. Dan itu sering banget terjadi ya, karena teman-teman tuh akan lebih enak dapat jawaban dari elektronik dan media. Karena apa? Bergibah itu tanpa data tuh bisa. Makanya gibah itu lebih enak daripada baca jurnal. Gitu. Karena kalau gibah itu persepsi bebas sekali dimunculkan. Gibah itu mau nggak pakai data nggak apa-apa. Ngerasani wonge sakarep-karepe. Mau ngata-ngatain orang juga terserah gitu ya. Kalau diingetin lambe-lambeku dewe kan gitu. Tetapi kalau kita bahas jurnal kan nggak bisa. Ada nggak dasar penelitiannya? Penelitiannya dilakukan dengan apa? Apakah ini bentuknya open trial? Apakah ini RCT? Itu penting untuk dibahas di dalam dunia kedokteran gitu. Nah, tapi yang kayak gitu nggak enak diterima. Kenapa? Karena sulit dicerna. Itulah kenapa masyarakat Indonesia saat ini itu memiliki 3 sifat yang luar biasa netizennya. 1, malas membaca, ya. Ini yang pertama, malas membaca. Kedua, maunya instan, tetapi yang perlu kita hargai adalah sangat rajin menyimpulkan tanpa data. Itu luar biasa itu. Jadi hal-hal ini nih merupakan kelebihan netizen di Indonesia. Itu yang nggak dimiliki oleh netizen-netizen di negara lain. Jadi kita harus perlu berbangga betapa tanpa data kita bisa rajin menyimpulkan suatu kondisi gitu ya. Itu luar biasa loh, angel itu. Nggak semua orang bisa menyimpulkan tanpa data. Jadi itu yang saya ingin teman-teman diskusi bahwa yuk kita bersama-sama belajar untuk menyimpulkan apapun dengan data yang jelas, termasuk self-diagnosis gitu ya. Self-diagnosis ini teman-teman boleh lakukan bila kondisi-kondisinya ringan. Ya, contoh misalnya sakit perut yang habis makan mangga, oh ini kalau habis makan mangga pedes-pedes, aku diare kemungkinannya karena terlalu pedas, itu mah nggak masalah. Tetapi
Kalau ini sudah melibatkan sakit yang sifatnya adalah kronis ya, atau sakit yang kemudian sifatnya adalah masuk ke level sedang atau berat, saya tidak menyarankan untuk mencari tahu melalui bacaan-bacaan yang source-nya tidak jelas gitu. Ya, kalau teman-teman mau bacanya baca jurnal boleh banget, tetapi ya tadi jurnal pun masih lagi kita lakukan meta analisa kadang-kadang gitu. Jadi nggak bisa kita percaya dari hasil penelitian satu jurnal saja, itu karena mungkin saja penelitian saat itu dilakukan open trial. Mungkin saja ada sponsorship dalam penelitiannya, makanya butuh meta analisa gitu. Oke, Dok. Sebenarnya terkait membahas gibah itu ya gibah itu memang untuk masyarakat kita itu senikmat kulit ayam crispy ya. Jadi Lagi memang nggak ada trending ya. nutrisinya, tetapi itu memang lebih banyak digemari gitu kan. Ya, ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan itu ya, kita nggak bisa menyalahkan itu gitu. Saya selalu bilang bahwa kenapa sih gibah itu menyenangkan gitu. Satu, gibah itu menggunakan gelombang alfa ya. Nah, kalau kita menggunakan gelombang alfa itu sangat enak. Kenapa? Karena memang produksi gelombang terbanyak di usia dewasa adalah gelombang alfa. Kalau kita belajar, kita berdiskusi tentang hal yang lebih sulit, kita ini membutuhkan gelombang yang di atasnya, yaitu SMR atau gelombang beta. Nah, mengaktifasi SMR atau gelombang beta ini membutuhkan oksigen dan glukosa yang lebih banyak. Gitu. Sehingga setengah jam saja sudah sangat berat untuk kita. Itulah kalau ngomongin hal serius tuh jadi ngantuk malah kayak dinena boboin ya. Tapi kalau ngegibah sampai rambutnya ucul bedal kabeh ya tetap melek-melek aja gitu. Padahal apa bisa berjam-jam? Kok bisa coba? Karena tidak perlu oksigen dan glukosa yang tinggi. Tetapi kalau kita membahas hal serius, itu otak kita butuh energi atau bahan bakar yang lebih banyak. Gitu. Sehingga apa? Berat dan kemudian membuat kita menjadi lebih mudah mengantuk. Jadi memang gibah itu sangat nikmat. Kenapa? Karena kita nggak terlalu perlu banyak effort. Dan teman-teman juga memang kita diam aja nih gelombangnya gelombang alfa, sama persis kalau orang gibah tuh ya diam aja kayak gitu tuh dia gelombangnya alfa. Tapi kayak saya ini ngobrol dengan teman-teman, saya harus memproduksi gelombang SMR dan gelombang beta gitu ya. Kenapa? Karena saya harus ngumpulin informasi gitu ya, harus memberikan informasi yang baik untuk teman-teman supaya teman-teman bisa memahami gitu. Jadi saya nggak bisa sembarang-sembarang ngomongin pendapat saya tanpa ada data, makanya tadi saya munculkan gambar otak dan segala macam tuh karena harus based on penjelasan yang sesuai gitu. Gitu sih. Oke. Bahkan gibah pun ada teorinya gitu secara otak. Kulit ayam yang crispy gitu ya. Lagi trending ya. Aku kok beberapa kali tuh ngeliat nih apa sih bahas kulit ayam gitu. Aku sih nggak terlalu suka ya, karena aku juga nggak suka gibah gitu. Oke, nggak suka di sini sih sebenarnya, karena direkam. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Tata lagi gitu. Boleh. Dia sering berdenging tuh di kepala. Gitu. Ada apa tuh di otaknya? Mungkin jawabannya periksa dulu aja kali ya. Betul. Iya, banyak kemungkinan tinnitus bisa ya. Kemudian telinganya kotor bisa, atau bentuk dari migrain itu juga bisa. Dia kayak berdenging itu juga bisa. Banyak banget sih masih kemungkinannya enggak ketidakstabilan tekanan di kepala juga bisa banyak. Jadi memang perlu periksa kalau itu. Oke. Terus saya ada pertanyaan nih. Sebenarnya kalau saya menyimpulkan itu kan diagnosis mandiri itu kan timbul karena orang mulai curious gitu ya dengan apa yang terjadi dengan dirinya gitu. Di sisi lain dia juga terekspos dengan konsep gitu, konsep-konsep yang barangkali dia belum begitu bisa merangkai tentang konsep itu. Nah, kaitannya dengan stigma gitu kan, pada akhirnya meskipun orang itu melakukan diagnosis mandiri, itu tidak membawa mereka pada profesional loh gitu, tidak membawa mereka seperti tadi yang disarankan, nggak harus sakit kok, nggak harus sakit untuk ke profesional, tetapi diagnosis mandiri itu tidak membawa mereka pada profesional gitu, entah itu psikologis atau psikiatris gitu. Nah, kok pandangan dokter terkait dengan hal ini gimana?
Ya, karena stigmanya datang ke psikiater sama psikologis itu masih kuat banget gitu ya. Bahkan stigma untuk mengatakan bahwa saya punya gangguan mental itu luar biasa berat gitu ya. Jadi saya mungkin bercerita sedikit gitu ya, betapa perjuangan untuk menghapuskan stigma tentang gangguan mental ini merupakan perjuangan yang paling berat dilakukan oleh tenaga kesehatan mental. Untuk membuat orang mau speak up dan open up, dok, saya punya sakit, atau hey, aku depresi, hey, aku cemas, hey, aku kayaknya bipolar, itu sangat sulit. Kenapa? Karena masih dijudge sebagai satu bentuk kegilaan itu. Yang saya tadi sampaikan, udah nggak ada lagi term gila gitu ya. Semua tuh ada diagnosisnya. Teman-teman nggak ada diagnosis gila ya. Adanya diagnosis apa? Skizofrenia, depression, bipolar, anxiety gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa nyebut, dia datang ke psikiater gila ya. Enggak, aku sakit skizofrenia, maka disebut dengan ODS, orang dengan skizofrenia. Aku mengalami bipolar, maka ODB, orang dengan bipolar gitu ya. Jadi gangguan mental tuh ada diagnosisnya. Jadi kalau gila, itu tuh bukan term yang masih bisa digunakan gitu. Jadi apa yang saya lakukan saat ini adalah berusaha untuk membuat postingan-postingan di Instagram saya, di sosial media saya, itu adalah bentuk encourage atau mengajak teman-teman untuk bisa melihat gangguan mental sebagai gangguan yang sama, kayak hipertensi, sama kayak sakit jantung, sama kayak gangguan-gangguan diabetes gitu ya. Yang teman-teman nggak perlu malu punya sakit itu. Kenapa? Karena penjelasannya jelas kok, otaknya ada masalah gitu loh. Kenapa orang nggak mau mengakui kalau dia ngalamin gangguan mental? Karena gangguan mental disamakan dan diibaratkan sebagai orang yang lemah otaknya, lemah pikirannya, ya, tidak tawakal, kurang bersyukur, gak pernah ibadah gitu. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tadi yang saya jelasin zat-zatnya tuh yang masalah gitu. Nih gemes nih kalau udah kayak gini aku. Saya merasa beruntung ya, Dok. Kenapa? Untungnya karena saya itu kurang ibadah tapi nggak gila. Oh, pertanyaan saya kurang ibadah atau nggak pernah sama sekali? Karena kalau kena tanggung sih masih ini biasanya tuh kalau yang sampai malah nggak apa-apa tuh malah nggak pernah sama sekali tuh. Oh, yang terlalu rajin gitu ya. Ya. Oh. Jadi ini gambarnya agak pusing dikit ya, tapi nggak apa-apa lah biar sekalian mual muntahan malam ini ya. Jadi teman-teman, saya ingin jelasin ini tuh kenapa ya. Di dalam otak kita itu ada yang namanya jaras-jaras gitu ya. Nah, jaras-jaras ini dia kerja nih. Ini kenapa? Nah, nih contoh nih ya. Jadi jaras-jaras ini, belum aku udah muncul nge-share belum? Belum. Oh, Warsini, piye to iki? Belum dipencet toh? Maklum lah. Udah tua loh aku. Nggak bilang lo ya dokter. Nah ini contohnya ya di sini aku pengen teman-teman lihat bahwa kok ora gelem rene. Nah, mana tadi mekanisme? Ya jadi di dalam otak kita itu bentuknya kayak gini nih ya, ada komunikasi antara persarafan gini. Teman-teman kalau lagi sedih gitu ya, ada zat di sini yang bunder-bunder, nih namanya serotonin, itu harusnya nyebrang dengan lancar, dia nggak bisa nyebrang ya. Akhirnya dia keluar-keluar nih di celah sinaps ini namanya ya, minggat dia di situ, padahal harusnya dia nyebrang ke sini. Nah, karena nggak bisa nyebrang, dia malah keluar ke sana ke sini, maka akhirnya teman-teman tidak bisa merasakan rasa senang. Nggak bisa merasakan rasa nyaman gitu. Kayak gitu aja orang sedih itu. Jadi kalau ada peribahasa benci dan rindu setipis kertas itu salah. Yang benar benci dan rindu nggak ada bedanya karena zatnya sama. Yang membedakan adalah memorinya. Sama gitu ya. Sama kayak gini, kalau zatnya cukup ya dia seneng, kalau zatnya kurang ya dia sedih gitu ya. Kayak misalnya brain neurotransmitter system nih, coba deh.
Nah, ini contoh ya, ini macam-macam nih, mual muntah tapi nggak apa-apa. Ya, ini contohnya adalah dopaminergic pathway gitu ya. Nah, di sini dopamin fungsinya untuk apa? Untuk mikir ya, kemudian untuk cognitive control, untuk emotion, untuk mood, motor function gitu ya. Ini fungsinya untuk itu. Nah, areanya ada banyak banget nih. Kalau misalnya ada di area yang namanya yang gampang apa ya, misalnya hipotalamus spinal gitu ya. Ya, nanti fungsinya dia untuk area yang di hipotalamus gitu. Terus ada yang namanya histaminergic gitu ya, jalan-jalan tadi kayak gini yang di atas itu. Aduh, kok masih banyak. Nah, ini kalau cemas nih kita ngomongin yang GABA nih ya. Jadi area ada GABA, ada nanti yang lain gitu. Jadi ini tuh adalah program-program yang ada di dalam otaknya teman-teman. Seneng, sebel, sedih, jijik, kesel, jengkel, malu, itu semua ada penjelasannya. Semua ada penjelasannya dan ada zatnya gitu ya. Ada yang namanya amino acid, ada yang namanya monoergic, ada yang namanya katekolamin gitu. Banyak banget deh. Kayak gitu ya. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi tidak ada hal yang kaitannya dengan kelebay-lebayan gitu tuh nggak ada. Jelas banget kok penjelasan semua perasaan kita tuh jelas banget. Jadi kalau saya lagi ditanya pasien, dok, saya kemarin habis putus cinta, kok rasanya saya nggak bisa ngendaliin sedih saya ya dok gitu. Saya harus gimana? Ya sekarang ini zatnya sedang bermasalah, serotonin, dopamin, dan norepinefrinnya gitu. Kalau mau cepat, saya kasih suplemen yang bisa membantu meningkatkan serotonin, norepinefrin, dan dopaminnya. Jadi 2 hari, 3 hari, besok udah langsung enak. Tapi kalau nggak mau pakai suplemen, bisa dilakukan dengan aktivitas ini, itu, tapi waktunya 2 minggu sampai 1 bulan. Silahkan pilih. Saya selalu kasih opsi sih buat klien saya mau yang gimana gitu. Opsinya kan banyak. Oh, nggak mau minum obat, oh nggak mau exercise, mau terapi gelombang otak juga boleh, tapi butuhnya 15 kali gitu ya. Artinya memang terapi perilaku gitu ya, seperti misalnya meditasi atau dengan pendekatan psikologi lainnya itu juga dapat memperbaiki neurotransmitter itu tadi kan? Bisa menstabilkan gitu, bisa menstabilkan. Karena kan proses learning itu kan membuat munculnya neuron-neuron baru ya. Hanya memang kalau teman-teman memilih menggunakan metode pendekatan psikologis, harus dipastikan betul bahwa dalam kondisi yang mampu untuk dilakukan gitu ya. Karena apa? Untuk bisa dilakukan psikoterapi, untuk bisa dilakukan terapi perilaku kan butuh dalam kondisi yang sudah aware gitu ya. Kalau belum aware kan akan sulit untuk otaknya bisa menangkap tadi yang saya cerita, amigdalanya masih mendominasi banget gitu ya. Jadi area executive function kan kadang terganggu. Makanya saya pernah dicerita sama pasien, dok, saya nggak cocok ke psikolog itu, dok. Lah kenapa? Masa saya 15 kali terapi baru bagus, teman saya 10 kali udah bagus. Lah ya nggak bisa dibandingin gitu, kan kamu bukan dia kan bukan kamu. Nggak boleh kita tuh mematok bahwa cocok atau nggak cocok, baik atau bagus tuh dari kecepatan terapinya, yang kondisinya juga lain gitu. Baik. Ada pertanyaan dari Fajrin Fahmi, dok. Apakah aman mendengarkan musik brainwave di YouTube seperti channel iDoShare untuk meredakan kecemasan? Oke. Oh iya, gini. Oke. Saya memang belum pernah dengerin musik itu. Intinya gini, kalau teman-teman punya cemas ya, dan teman-teman akan menstimulasi untuk gangguan kecemasannya itu dengan musik, perhatikan musik itu dan beat per menitnya nggak boleh lebih cepat daripada beat per menit jantungnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa menghitung beat per menit. Caranya gimana? Teman-teman boleh tempelkan kedua jari nih ya. Kemudian silahkan tempel di sini. Ya. Kemudian hitung berapa denyutnya dalam 1 menit. Gitu ya. Pilihlah lagu atau musik yang beat-nya tidak lebih banyak daripada beat denyut jantungnya teman-teman ini, pulse-nya itu lebih dari 1 menit. Karena apa? Beat itu mempengaruhi kita berespon tubuhnya. Makin cepat beat-nya, jantung kita juga mencepatkan diri gitu. Karena tadi kita itu kan merespon segala sesuatunya gitu. Mau tidur dengerinnya jingkrak-jingkrak gitu ya, nggak bisa kan, pasti akan
terrilis juga dopaminnya. Oh iya, satu lagi, masalah tidur juga penting ya. Jadi saat teman-teman itu sedang dalam kondisi stres, yang tadi saya bilang, hormon kortisolnya kan meningkat tajam tuh ya. Nah, padahal kalau kita mau tidur, kita itu butuh level kortisol turun, lalu melatonin yang naik. Nah, kalau kortisolnya nggak bisa turun, melatoninnya kagak bisa naik. Itulah kenapa kalau orang lagi stres, lagi cemas, susah tidur. Penjelasannya cuma gitu aja. Karena kortisolnya terlalu tinggi, jadi melatoninnya kagak bisa naik. Supaya melatonin yang bantu tidur itu naik, kortisolnya harus turun. Nah, relaksasi bisa bantu nggak turunin kortisol? Bisa. Area mana yang harus kita pijat-pijat? Nah, dok pijat bagus nggak? Nah, ini bagus pijat itu. Tapi ya jangan dipijat perutnya, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau lagi dalam kondisi stres terus ngelus-ngelus dada, sabar, sabar, sabar ya sampai tipis dadanya nggak akan sabar. Orang kesabaran itu kan nggak di balik dada. Kesabaran itu kan ada di kepala. Jadi udah nggak musim, apalagi udah kenal saya, terus kesel sama orang sabar-sabar gitu. Waduh, malu banget ya. Jangan melakukan kayak gitu lagi. Di balik dada kan adanya jantung sama paru-paru. Kesabaran kan letaknya di area sistem limbik. Jadi kalau mau bikin sabar, tuh ini sabar, sabar, sabar. Ya emang sabaran ada di situ. Kalau kita melakukan grooming ya, kayak gini, grooming kepala kita pijat-pijat ringan gitu ya, 10 menit saja, itu hormon kortisol kita tuh sudah turun 20%. Tapi kalau ngelus dada sampai tipis, ya agak turun-turun, apalagi ngelus dada yang tidak harusnya dielus, wah itu lebih parah lagi tuh gitu ya. Bisa dapat tamparan nanti malah. Jadi teman-teman harus bisa mulai berlatih rasional. Di mana gangguannya, ya disitulah yang distimulasi. Oh gangguannya di pikiran, ya stimulasi kepalanya gitu. Oke, kira itu pada prinsipnya untuk rileks, cari musik yang memang membantu rileks gitu ya, bukan Ya, yang justru meningkatkan detak jantung ya. ataupun alert kita gitu. Iya. Semoga menjawab ya, Mas Fajrin Fahmi. Dan orang kalau cemas itu kan biasanya munculnya dalam bentuk gangguan tidur kan ya. Jadi memang harus berlatih sleep hygiene, teman-teman. Nah, sleep hygiene itu gimana sih? Sleep hygiene, dok, bolak-balik dengar tentang sleep hygiene. Kita tuh tidur tuh untuk persiapan tidur itu sebenarnya butuh banyak hal ya. Meminimalkan stimulus apapun itu. Jadi sebisa mungkin stimulusnya dikurangin. Contoh ya hanya menggunakan tempat tidur untuk tidur saja ya atau mungkin melakukan hubungan suami istri gitu ya. Selain itu, apakah makan, apakah ngerjain kerjaan, apakah apa, tidak boleh di tempat tidur. Kenapa? Otak nih bingung nanti, ini tempat buat apa ya, kok rame amat nih gitu. Kemudian minimalkan stimulasi terutama cahaya. Kenapa? Karena cahaya tadi membuat melatoninnya nggak bisa naik. Kan melatonin naik butuh gelap ya. Gitu. Kemudian minimalkan stimulus-stimulus yang nggak nyaman seperti suara yang terlalu kenceng gitu ya. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang meningkatkan peristaltik usus terlalu tinggi saat malam hari. Contohnya apa? Makanan pedas-pedas, kafein gitu-gitu. Jadi sleep hygiene itu banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Saya udah berusaha tidur kok nggak bisa tidur, dok. Makannya udah bener belum? Minumannya udah bener belum gitu ya, area tidurnya udah bener atau belum gitu, apakah area di sekitar tempat tidurnya itu sudah nyaman atau belum, itu banyak gitu. Biasanya kalau saya ada ngobatin pasien gangguan tidur tuh saya akan minta dia bikin catatan makanan dia dalam 5 hari apa saja, aktivitas dia sehari-hari apa aja, kemudian saya minta dia fotoin kamarnya dia tuh kalau pas mau tidur kayak apa gitu. Jadi evaluasi saya sampai ke environment-nya dia gitu. Emang makan minuman yang berpengaruh ke melatonin apa tuh? Sebenarnya tidak secara direct melatonin ya, tapi lebih kepada kalau kita makanan yang sifatnya stinging, itu kan membuat gerakan peristaltik ususnya kan meningkat tuh. Sehingga kan tubuh jadi nggak siap rest. Dia siapnya adalah bekerja untuk mengurusi area gastronya atau pencernakannya itu tadi, Mas. Oh gitu. Jadi yang kira-kira misalnya apa itu? Pete gitu? Duren, Pedes, contoh ya, pedes. pedes Oh. gitu.
makanan yang susah di-digest kayak gitu ya, misalnya ya kayak Daging. daging-dagingan, Oh, ya betul. Itu kan tidak disarankan untuk mengkonsumsi di malam hari gitu. Kalau misalnya mau dinner dengan makanan yang daging gitu ya, memang disarankan kalau bisa paling lama, paling cepat, paling deket 2 jam atau 3 jam sebelum istirahat gitu. oke. Itu baru tahu aku ya. Makanan Tapi kok berpengaruh. ada dok teman saya tuh makannya kayak badok aja tetap tidur ya. Emang dia nggak punya kesulitan tidur, jangan dibandingin gitu loh. Kadang-kadang tuh dibandingin sama yang gitu. Dok teman saya tuh kayak gitu nggak apa-apa. Dok teman saya tuh makannya kayak gitu kok kurus ya kok enggak lah. Kamu bukan dia bukan kamu kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Menerima diri ya. Ada pertanyaan dari Oki Prista, bagaimana pandangan Dokter Santi terkait dental anxiety gitu ya? Apa? Dental anxiety. Ini mungkin Oki bisa Mana sih? open mic, Dental anxiety. gimana? Mungkin bisa di Oh maksudnya cemas ke dokter gigi? dokter gigi atau mungkin mau periksa gigi gitu ya? Ya, tadi kalau cemasnya pas mau periksa gitu ya, misalnya mau diperiksa giginya cemas ya wajar, tapi habis selesai itu udah ya nggak apa-apa. Karena gini loh, posisinya datang ke tenaga kesehatan itu nggak ada orang nggak cemas gitu. Makanya saya kemarin sampai bikin satu sesi kelas kecil gitu ya untuk persiapan teman-teman yang mau vaksin ya. Itu karena memang datang ke tenaga kesehatan apalagi mau dilakukan tindakan tuh nggak ada yang nggak cemas. Rata-rata cemas, even saya aja seorang dokter ya, udah tahu banget prosedur operasi kayak apa, di kamar operasi kayak apa. Saya pas mau operasi tensi saya 170, kayaknya tenang-tenang aja, tapi kan sebenarnya saya tegang juga berarti gitu. Nah, apakah itu kemudian jadi sakit kecemasan? Tidak, gitu ya. Karena respon cemas kita terhadap sesuatu yang mengancam, ya, atau sesuatu yang sangat baru, atau sesuatu yang tidak kita pahami prosedurnya itu wajar, gitu ya. Jadi pergi ke dokter gigi, pergi ke tenaga profesional, kemudian cemas tuh nggak ada masalah selama setelah selesai ya cemasnya hilang gitu. Tapi kalau sampai nggak mau benar menghindari banget sampai ketakutan ya mungkin ada hal yang perlu kita observasi lebih lanjut gitu. Beda dengan fobia ya. Kalau fobia, aduh dok saya fobia ular ya. Kalau itu sih nggak fobia ya. Orang tuh semua takut ular gitu ya. Itu hal yang mengancam ya bukannya fobia itu namanya. Memang takut lah kalau sama ular gitu ya. Kadang-kadang dok saya punya fobia dok, fobia ular lah itu seluruh masyarakat di dunia yang nggak takut sama ular paling cuma 30% gitu ya. Sisanya pasti takut. Nah, kenapa bisa begitu? Itu sudah tercetak di dalam DNA kita di amigdala gitu bahwa reptile ular itu merupakan ancaman pada saat dulu masyarakat kita itu masih berburu. Nah ini jadi berasa kayak dokter Ryu ya ngomongin metode berburu nih saja ngomongin kayak gitu. Tapi memang cetakan itu terbawa di DNA kita bahwa apa yang terjadi di ancestor kita itu masih ke bawah sampai sekarang gitu ya. Jadi termasuk pola berpikir laki-laki dan perempuan gitu. Karena kan kalau laki-laki tugasnya adalah dulu berburu, mengambil kesimpulan yang cepat gimana dapat tangkapan gitu ya. Jadi berusaha menggunakan otaknya seefisien mungkin. Karena tugasnya adalah hunting gitu ya, how to survive, untuk hunting, menghindari bahaya, keputusan yang cepat. Tapi kalau wanita, karena tugasnya dulu adalah mengurus anak, memasak, maka dia otaknya itu lebih ke nurture ya. Mereka menggunakan empati lebih banyak ya karena nurturing gitu ya. Jadi bukan men are from Mars, women are from Venus gitu ya. Jadi tapi memang sudah ada metode yang memang cetakannya agak berbeda antara laki-laki dan perempuan dari sejak zaman ancestor kita dulu. Tapi mungkin nggak dok, teman saya cewek tapi efisien, tanyanya gitu lagi. Ya semua memang bisa ada yang gitu, ada yang enggak gitu ya. Tapi mostly terjadinya kayak gitu. Teman saya nyatanya nggak takut ular, ya ada juga yang nggak takut ular gitu. Mungkin kakek neneknya dia pawang dulu ya. Aku juga fobia dok kalau di dekat harimau.
Nah, itu fobia harimau itu juga lucu banget tuh. Ya, Fobia harimau. saya kira ini pertanyaan terakhir ya dari Hina, kolektif kolegial. Pertanyaannya terkait dengan stigma gitu. Jadi kalau di antara kalangan muda, mereka mungkin sudah mulai mengerti tentang mental illness, tidak lagi dikatakan sebagai gila. Nah, Ya. tetapi stigmanya berubah ke arah bahwa orang yang mulai terbuka tentang mental illness gitu, malah dikatakan attention seeking atau mungkin caper kali istilahnya Ya. ya. Nah, kalau kayak gitu gimana dok? Karena pada akhirnya akan membuat mereka tidak open gitu dengan persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Iya, Pertanyaan bagus ini iya. dari Tina. Jadi di komunitas anak-anak milenial ya, saya pernah juga diajakin ngobrol di sana gitu, dan mereka tanya, dok gimana ngebedain seseorang ini gangguan mental bener atau dia itu adalah orang yang dia craving for attention gitu ya, yang emang bener-bener she always wants to be the center of attention dan segala macam. Itu kan nanti kelihatan juga dalam diagnosisnya yang kita lakukan pemeriksaan itu ya, mana yang betul-betul mental illness, mana yang kondisinya tidak gitu. Tapi di atas semua itu teman-teman, meskipun itu bentuknya adalah pencari perhatian, meskipun itu bentuknya adalah mungkin kalau teman-teman sebut kelebayan, orang yang haus perhatian dan orang yang lebay itu juga punya suatu permasalahan kan berarti? Ya enggak? Betul. Artinya, kalau teman-teman menyebut dia sebagai attention seeker, berarti there's something wrong with them. Itu sudah jelas, itu sakit, gitu. Jadi, saya selalu menyampaikan kalau kamu punya teman yang dia attention seeker, justru itulah kenapa kita perlu membantu dia. Supaya dia tidak menggunakan attention kalian sebagai bentuk yang nggak sehat, gitu. Itulah kenapa dia justru harus dibawa ke tenaga profesional gitu ya. Oh dia lebay banget dok, oh dia gini dok, oh dia gitu ya. Berarti kan ada yang salah gitu. Meskipun dia bukan bipolar, meskipun dia bukan depression, meskipun dia bukan skizofrenia, tapi perilaku mencari perhatian terus-menerus, always wants to be the center of attention, itu sudah merupakan ciri-ciri awal orang dengan masalah kesehatan mental. Jadi nggak apa-apa ya, itu justru permasalahan gitu ya. Jadi perlu dievaluasi lebih lanjut justru yang kayak gitu. Dan apa ya, saya melihat tapi luar biasanya di generasi milenial ini, meskipun kemudian ada istilah begitu, keterbukaan tentang kondisi mentalnya ini saya benar-benar menghargai sekali gitu ya. Kemarin saya membuat postingan tentang fenomena BTS meal ya. Jadi saya mengambil data-data dan saya melakukan survei dan penelitian kecil, apa sih sebenarnya yang membuat ARMY dan BTS itu sebegitunya punya bonding yang luar biasa, sampai perusahaan company ini dia bisa menjual hal yang sebenarnya apa tuh bedanya sama McNugget lainnya sama toh, tapi kenapa sampai hanya dengan kemasan saja bisa membuat antusiasme yang sebegitu besar. Artinya kita harus belajar sistem ini gitu. Dan saya lakukan penelitian kecil gitu ya, 2 hari saya baca tentang apa itu BTS, apa itu ARMY, dan saya mendapat beberapa kesimpulan yang kemudian saya sarikan di feed karusel saya kemarin di Instagram. Dan luar biasa banget, saya dapat kurang lebih 5.000 sekian likes, dan itu di-share hampir ke 3.000 orang, gitu ya. Dari postingan itu, saya mendapatkan tambahan follower sekitar 350 orang. Jadi saya juga shock banget dengan apa yang terjadi di karusel saya tadi. Tetapi yang lebih membuat saya shock adalah betapa teman-teman ARMY itu mereka mau open up tentang kesehatan mental mereka di feed saya. Jadi mereka bercerita bahwa betul yang dokter sampaikan, kita itu ngefans sama BTS bukan karena mereka ganteng, tapi karena lagu-lagu BTS itu banyak sekali mengandung unsur-unsur encouragement.
ya, bagaimana to love yourself, to speak about yourself, bagaimana kita mengatasi pembulian, bagaimana kita bisa survive dalam kondisi sulit, dan itu yang attach banget dengan teman-teman ARMY di usia-usia yang memang rentan dengan masalah itu. Jadi inilah kecerdasan perusahaan mereka mengambil tema ini, itu yang harusnya kita lihat gitu. Bukan sekedar kehebohan, euforia, seru-seruan ya, tapi apa sih yang ada di belakang itu yang kita bisa ambil untuk kita gunakan di sisi edukasi. Nah, saya lihat itu, kemudian teman-teman bercerita, speak up, dan saya ngerasa berterima kasih banget dengan apa yang kemarin mereka lakukan, karena salah satu tantangan di bidang kesehatan jiwa adalah bagaimana meminta orang speak up. Dan ternyata mereka speak up dengan sukarela. Jadi saya punya pembelajaran yang luar biasa banget 2 hari ini tentang bagaimana pesan positif itu bisa membuat orang speak up gitu ya. Jadi luar biasalah, meskipun umur saya udah 40 tahun ke atas ya, tapi tiap hari saya selalu belajar juga dari yang muda-muda, yang milenial ini, apa sih yang terjadi di mereka dan apa yang saya bisa pelajari tuh dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Kayak TikTok pun saya nggak punya akun TikTok, tapi saya belajar kenapa TikTok ini jadi fenomena yang luar biasa gitu. Oh, ternyata faktor psikologis di balik itu banyak gitu ya. Kenapa pembuat aplikasi TikTok ini dia menggunakan filter itu? Ya dia paham karena semua orang ingin kelihatan kulitnya lebih putih, terutama orang-orang Asia. Makanya kalau kita main TikTok otomatis pakai aplikasi itu jadi lebih cantikan, lebih gantengan ya, karena memang itu dirancang gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang kita mungkin ngelihatnya superficial ya, padahal sebenarnya luar biasa tuh yang kayak gitu-gitu kalau diperhatikan. Kameraku ini nggak ada kayak TikToknya gitu ya, Dok. Nah, itu juga gitu ya. Samsung, yang pakai teman-teman yang pakai Samsung ya, teman-teman yang pakai Samsung tanpa dikasih apa-apapun, kamera Samsung itu udah langsung halus mukanya gitu. Tapi kalau pakai iPhone enggak gitu. Kenapa? Ya karena Amerika itu mereka tidak bermain di kehalusan kulit. Kehalusan kulit itu tidak menjadi indikator baik untuk orang Amerika. Gitu ya. Kalau Amerika itu indikator baiknya apa? Badannya keker, kalau yang cewek ya masa depan, masa lalu gede-gede kan. Kalau Amerika kayak gitu. Jadi aplikasi yang mereka pilih adalah aplikasi monyong-monyong gitu ya. Aplikasi gitu. Tapi kalau Asia gitu, mereka mencari aplikasi yang memutihkan, menghaluskan. Ya kayak gitu itu sangat dipahami oleh para pembuat aplikasi yang menurut saya cukup cerdas lah mengambil pasar-pasar kayak gitu. Saya kira teman-teman, saya perlu disclaimer ya, kita tidak dalam rangka mempromosikan produk-produk tertentu. Tapi itu padahal memang perlu untuk kita sampaikan juga gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri gitu juga, sebelum barangkali saya akan merap up gitu apa yang menjadi diskusi kita malam ini, barangkali Dr. Santi ingin menyampaikan beberapa kalimat gitu untuk menutup pertemuan kita malam ini. Ya, kalau saya pada prinsipnya adalah teman-teman itu sangat penting memahami tentang apa yang terjadi di otak kita, ya, supaya teman-teman mengerti bahwa semua perilaku, perasaan, ya, dan pikiran yang muncul pada kita itu kaitannya dengan apa yang terjadi di otak kita, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami gangguan pikiran, gangguan perasaan, atau gangguan perilaku, itu semua bukan masalah kelebay-lebayan, ya, bukan masalah teman-teman lemah, bukan masalah teman-teman nggak sanggup berjuang, tapi memang ada ketidakseimbangan zat di otak kita dan itu perlu diperbaiki gitu. Jadi jangan pernah merasa takut untuk datang dan bertemu dengan tenaga profesional, karena tujuannya untuk dibantu mencari solusi secepat mungkin gitu. Baik, teman-teman, demikian tadi ilmu 3 SKS dari Dr. Santi untuk kita. Sebelum diakhiri saya hendak merap up gitu ya, dari penjelasan maupun juga dari pertanyaan teman-teman, bahwa pada dasarnya diagnosis mandiri itu tidak lain efek dari keterbukaan informasi. Kita dapat mengakses itu melalui sumber-sumber yang
bisa kita akses setiap saat, khususnya melalui media sosial, WA Group, jadi Dr. Santi menjelaskan, juga ada dari internet. Dan pada dasarnya keterbukaan informasi itu masih tercampur dengan stigmatisasi begitu. Dan kabar baiknya adalah diagnosis mandiri ini sebenarnya menjadi apa istilahnya? Alarm yang baik gitu, awas gitu ya, keawasan yang baik. Hanya saja perlu diimbangi dengan kesediaan, keterbukaan kita untuk mengakses, untuk reach out profesional. Entah itu psikiatris, psikologis, atau pada siapapun yang kita rasa memang dapat membantu meringankan berbagai permasalahan kita gitu. Nah, ada hal yang bisa saya highlight dari pertemuan kita malam ini bahwa pada akhirnya memerangi stigma itu menjadi sebuah upaya kita bersama untuk kalau diri kita sendiri berarti kita untuk lebih membuka, untuk lebih terbuka dan mewajarkan apa yang kita kenal sebagai gangguan mental sekecil-kecilnya untuk mewajarkan. Wajar jika ada yang menyampaikan, menceritakan, sehingga kita wajar juga untuk mendengarkan, termasuk jika kita mengalami wajar untuk berbicara pada orang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas atensi dan partisipasi teman-teman. Sebelum kita tutup, barangkali kita berikan aplaus dulu pada Dr. Santi. Loh, emotku kok nggak ada di sini? Aku juga nggak ada. Resen, ya wes lah. Terima kasih ya, Dok. Lagi mau tak cariin backsound ya, deng gitu sebenarnya, tapi nggak ada. Terima Ini kasih. kok nggak ada ini? Wah, ini Terima kasih ya merah semuanya ini. udah seru-seruan bareng. Semoga diskusi kita hari ini bisa membawa pencerahan dan teman-teman bisa lebih memahami lah tentang kondisi kesehatan mental. Terima kasih, Dok. Dr. Santi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon Selamat mengundurkan diri ya. malam. Ya. Ya, monggo. Oke. Terima kasih, teman-teman.